selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Kali ini adalah tentang entitas spiritual yang ingin berkomunikasi denganmu, ya. Siapakah dan apakah mereka? Dan apa sih yang ingin disampaikan, ya? Ada dua pile, ya, lovelies. Ini pile 1, ini pile 2. Kalau kamu tertarik memilih dari kristalnya, ini kristalnya bagus, ya. Ada hitam, ada pink, ada coklat, ya. Rhodonite. Nah, ini clear quartz, ya, yang bersih. Oke, tapi tetap loh, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan kamu ke personal reading, ya, kalau mau lebih detail, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Nomor WhatsApp tersebut juga ada di box deskripsi, di mana di box deskripsi nanti kamu bisa lihat ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, warnanya biru. Kamu tinggal klik, nanti ya si video tersebut akan langsung ke file ini, ya. Tapi aku sarankan juga tetap mendengarkan penjelasan dari pembukaannya, ya. Oke. Bagi kalian yang belum bisa menentukan, yang mau milih yang mana, terutama yang baru, kamu pause saja videonya untuk merasakan mana sih yang lebih hangat, mana yang mata kamu selalu tertuju ke situ, ya. Atau kalau kalian tertarik dua-duanya, monggo, ya, bebas, ya. Sekali lagi pause videonya, aku akan mulai dari file 1, ya. Bye. Halo, pas 1 tadi kamu pilih batu ini, ya, Rhodonite, atau kamu pilih dari ilustrasi oracle-nya, ya. Coba kita lihat mengenai what spiritual being want to communicate with you. Entitas spiritual yang ingin berkomunikasi denganmu, dan apa sih yang ingin dikomunikasikan, ya. Oke, ada eagle, elang, ya, peacekeeper, moon, bulan. Oke, ada sense of humor, God in charge, ada spirit fox, ada Mother Earth. Oke, ya, coba aku resapi dulu untuk merasakan energinya. Entitas spiritual yang ingin berkomunikasi denganmu, kalau aku lihat, ya, ada di malaikat penjagamu, ada leluhur, ada animal spirit, ya. Animal spirit ini, ya, yang jelas di sini kan ada elang, ada burung elang, ada fox rubah, atau mungkin aku merasa juga ada binatang-binatang besar seperti misalnya harimau, ya, harimau putih, macan, gitu, ya. Kupu-kupu, makhluk-makhluk yang kayak jinak, ya, kupu-kupu, capung, kucing, anjing, burung yang belalang, ya, mantis, ya, apa ya, belalang, ya, yang datang ke kamu atau datang ke rumah kamu, ya, datang mendekat kamu, atau mungkin pertanda-pertanda alam yang ditujukan ke kamu, ya, karena aku lihat di sini ada Mother Earth, gitu, ya. Banyak pertanda alam yang datang ke kamu, atau kamu suka banget akhir-akhir ini terkoneksi dengan alam, suka berenang, ya, apalagi berenangnya kayak di pantai, atau juga kalian tahu-tahu suka melihat dan merasakan kayak ada, misal kamu lagi berdiri nih, ya, tahu ada daun jatuh, tapi kamu ada ngeh, ya, oh, ada pertanda yang datang ke kamu, ya. Kamu senang terkoneksi dengan alam, senang melihat bintang, ya, kayak suka banget tentang instalasi kayak planet-planet, ya, pergerakan bulan, pergerakan planet, seperti itu, ya. Aku lihat. Oke, kita bahas satu-satu. Itu satu, ya, animal spirit yang sepertinya tentang kalau aku lihat di sini, ya, kalau animal spirit ini ngejaga kayak ngejaga kamu, gitu loh, terutama tentang bagaimana cara pandang kamu dalam melihat situasi yang kamu jalani. Dalam situasi perjalanan hidup, namanya perjalanan hidup, ada suka duka, ada di mana kamu dikasih ujian hidup, di mana ujian hidup itu, kalau aku lihat, ya, di sini adalah tentang kamu harus bisa melihat perspektif berbeda dari satu permasalahan, gitu. Dan kamu di sini
pesannya ya, karena ini juga tentang apa sih yang ingin disampaikan, adalah untuk lebih memperhatikan kata hati dari bulan ya. Take note of intuitive messages. Kayak kamu merasa kayaknya aku males deh ngambil project ini, misalnya kayak gitu ya. Kayaknya aku kayak males deh untuk meneruskan perusahaan ini, misalnya seperti itu ya. Atau kamu kayak harus keluar dari suatu situasi relationship yang menurut kamu nggak lagi membuatmu bahagia. Ini aku kasih contoh, karena ini aku alamin sendiri ya. Aku kasih contoh tentang sesuatu hal yang memang aku rasakan. Misalnya waktu aku sebelum mengalami suatu keterpurukan finansial ya, Lovelies. Tapi aku yang waktu itu urgent banget, kayak harus punya kerjaan. Karena emang kalau nggak ada, aku bayar-bayar dari mana? Ya makan dari mana? Walaupun kayak intuisi aku itu mengatakan, aku kayaknya males deh mengambil project itu. Sepertinya waktu itu pesan ke aku ya, untuk istirahat, untuk lebih terkoneksi dengan diri sendiri, lebih bisa mendengarkan kata hati dan menunggu pintu terbuka yang akan dibukakan semesta. Aku terburu-buru orangnya, gitu loh. Kayak kata hati itu diabaikan. Apa yang terjadi aku bangkrut. Dan apa yang terjadi berikutnya, emang Tuhan mau menuntun aku ke ranah spiritual. Nah, di sini take note of intuitive messages, lebih untuk mendengarkan intuisi yang datang ke kamu. Mungkin tanda-tandanya itu kamu kayak tadi ya, sedang terkoneksi dengan alam. Banyak hal-hal yang kayak mengingatkan kamu banget. Mungkin ada yang kamu apa sih namanya tuh, clear audience ya. Kamu tahu bisa mendengarkan hal-hal yang orang lain belum tentu bisa mendengarkan. Atau kayak ada orang menganggil namamu, Riana, kayak gitu ya. Atau siapalah nama kamu ya. Mungkin itu ada satu pertanda bahwa hal besar akan datang kepadamu ya. Nanti kita lihat ya. Oke, yang ingin berkomunikasi denganmu, aku lihat ada leluhur. Aku lihat di sini leluhurmu ini ya, kayak orang bijak. Walaupun dia seorang pemimpin, mungkin raja, mungkin perdana menteri, mungkin orang besar ya pada masanya. Yang aku lihat ini lebih ke Nusantara. Bisa juga ini lebih ke kayak Amerika Utara ya, kayak Indian gitu. Terus juga kayak bangsa-bangsa Mongolia, kayak dataran Asia Tengah sama Asia yang di atas gitu ya. Itu yang aku lihat. Nah, mereka ini sepertinya lebih ke pembawa kebenaran, pembuka kebenaran, dan penjaga perdamaian. Ya, ada Mother Earth, ada Peacekeeper. Karena di sini energinya tenang banget. Walaupun kamu yang bergejolak sekarang, tapi ini adalah tentang pesan untuk ketenangan, mendengarkan kata hati, menjaga perdamaian di kamunya. Karena ke depan kamu akan punya suatu misi untuk peacekeeper ya, menjaga kedamaian untukmu, untuk keluargamu, mungkin untuk hal yang lebih besar lagi, untuk dunia misalnya, uplifting humanity. Itu yang aku lihat ya. Oke. Di sini sepertinya emang kamu lagi menjalani suatu masa yang bergejolak ya. Kayak ada suatu kekalutan mungkin untuk beberapa kasus. Kayak kamunya juga mungkin sakit untuk beberapa kasus. Mungkin sakitnya ini mungkin ada yang fisik, mungkin ada yang secara kejiwaan ya, kayak depresi. Tapi di sini apalagi ini dari malaikat penjagamu untuk percaya bahwa God is in charge. Tuhan tuh in charge. Walaupun sepertinya kamu kayak dilepas gitu loh, kayak dilepas. Tapi itu orang kayak ngejaga kamu. Kayak anak kecil dia belajar sepeda. Pertamanya kita pegangin. Tapi kalau dipegangan terus, mana bisa ya naik sepeda sendiri. Suatu saat harus dilepas. Biar kamu bisa jalan. Walaupun masih jaga. Nah, seperti itu. Kamu dilepas dulu sama semesta, sama Tuhan. Tapi kamu dijagain. Nanti kamu kalau mau jatuh ke semak berduri misalnya, kamu nanti dijagain. Seperti itu yang aku lihat. Tapi kamu tahu cara belajar sepeda, tahu cara jatuh, tahu cara tersungkur ya, seperti itu. Sakit memang, tapi itu ada pembelajaran agar kamu bisa. Karena nanti kamu sepertinya kayak punya misi untuk kayak ngejaga perdamaian deh. Kalau aku lihat kamu suka keadilan dan tidak suka diperlakukan tidak adil untukmu atau untuk orang lain. Makanya kamu di sini banyak kemelut ya, banyak kayak sesuatu hal itu dikarenakan kamu emang orangnya kayak apa ya? Iya, nggak suka aja ketidakadilan gitu. Makanya kamu di sini kayak ya mungkin terdesak ya oleh situasi. Kadang-kadang itu jadi menimpa kamu. Misalnya kayak teman aku, dia orangnya vokal gitu loh.
Jadi kalau ada temannya diperlakukan tidak adil, walaupun orang sih diam aja ya, karena ngejaga dia gitu loh. Dan emang bosnya kadang-kadang tidak bijak lah gitu loh. Dia vokal, apa yang terjadi dia keluar. Dia menjaga orang yang maksudnya dia ngejaga seseorang karena difitnah, tapi yang terjadi malah yang dia jagain ya, yang dia belain itu juga akhir suatu titik tuh kayak balik fitnah dia, karena dia juga harus mempertahankan posisi dia gitu, lovelies. Nah, bisa saja itu juga suatu contoh yang mungkin agak relate ke kamu gitu ya. Tapi apapun itu yang terjadi ke kamu, mungkin ada fitnah, mungkin ada putus cinta, ada perceraian mungkin ya, tapi aku lihat Tuhan ada selalu bersamamu, dan mungkin ke depan kamu akan melihatnya sebagai satu humor ya. Ada sense of humor di setiap perjalanan hidupmu. Kalau kamu udah melintas ke depan gitu ya, dan kamu akan melihat, ya kok gitu banget sih, seperti itu ya. Misalnya kayak teman-teman aku yang agak senasib sama aku, terus kayak kadang-kadang melihat ke belakang, ya ilah cinta tuh gitu banget ya gitu tuh kan. Dan kita ketawa-ketawa sendiri ya, seperti itu. Tahu gitu dari dulu kita single aja, kita traveling, kita ajak ayah ibu kita yang traveling gitu kan, menyenangkan mereka, menyenangkan diri sendiri, seperti itu ya. Ada sense humor nanti untukmu ke depan ya. Mungkin ini salah satu pesan dari malaikat penjagamu agar jangan terlalu serius dalam menghadapi hidup ya. Coba kita lihat ke depannya kamu seperti apa ya, karena pesannya seperti itu untuk ketenangan, jangan kalut, lebih mendengarkan kata hati, melihat pertanda-pertanda yang datang kepadamu. Seperti itu ya, karena pertanda ini adalah bahwa Tuhan ngejaga kamu, bahwa kamu nanti belajar untuk melihat dari suatu perspektif yang berbeda gitu loh, please. Coba aku lihat ya, pakai tarot dari Sufi Tarot ya. Oke, please, bismillah ya. Di sini juga tentang trust your talents in changing times. Ada satu perubahan nantinya ke kamu. Perubahan ini nanti adalah untuk kebaikan kamu. Karena bisa saja ada suatu pergeseran di hidupmu. Bisa pergeseran ini tempat, kamu pindah lokasi, atau kamu pindah karir. Nah, karir yang akan kamu jalani, tempat yang akan kamu tinggali ke depan adalah di mana itu akan lebih memenuhi kamu. Untuk juga menjalankan suatu misi jiwa tentang keadilan, tentang perdamaian gitu loh, please. Kesenggol tuh, ada the world, dunia ya, ada nafs, ini the devil ya, nafsu ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada 10 pedang. Di back of the deck-nya ada Four of Staff. Ada kestabilan ke depan tuh. Malah di sininya ada 10 piala. Tapi kita bahas ini aja karena di back of the deck-nya ada Four of Staff atau 4 tongkat. Ada kestabilan untuk ke depan. Kestabilan dimana kamu bisa nari-nari kayak nari sufi gitu ya. Dimana kamu bisa lebih mendengarkan kata hati. Dan itu membuatmu stabil. Dimana kamu sudah terkoneksi dengan higher self kamu. Terkoneksi dengan spirit guide kamu. Di sini ada leluhur ya, ada malaikat penjaga, ada animal spirit, dan kamu bisa menggabungkan semuanya dan kamu akan keluar dari situasi seperti kalah. Ini seperti kalah ya, karena Ten of Swords ini kayak kalah perang. Tapi ini adalah situasi memang ini bukan perang kamu. Oke, ini perang kamu udah perang nih. Tapi di sini yang kamu perjuangkan, yang kamu ingin pertahankan, yang kamu ingin raih lagi bukan untukmu. Karena ke depan ada suatu kelegaan, ada suatu kesabilan, ada suatu dunia, ada suatu hal yang nggak usah diperjuangkan pun, karena ini untukmu akan datang suatu kelegaan, akan datang suatu kemudahan, akan datang suatu penyelesaian, dan kamu sepertinya udah tinggal menjalani itu untuk melaksanakan suatu misi. Gitu ya love, please. Makasih banyak, kasih love, kasih jempol ya, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih clear chords ya, atau tadi ilustrasi dari deck yang kamu pilih, oracle-nya seperti ini ya. Oke, kita lihat mengenai entitas spiritualnya ingin berkomunikasi dengan kamu, dan jadi siapa sih mereka, apa sih mereka, dan apa yang ingin dikomunikasikan ya. Oke,
Hunter, pemburu. Direction Guardian, Medicine Mother, Mountains, Shaman. Oke. Kok aku kayak shaman gitu, taunya ya bener shaman ya keluar. Oke, lovelies. Jadi yang aku lihat di sini ya, yang entitas spiritual yang ingin berkomunikasi dengan kamu ada animal spirit, ada singa, ada burung elang, ada semacam lembu hutan apa ya, yaks apa gitu ya. Nanti kamu komen aja deh ya. Oke, ada malaikat penjaga, ada leluhur. Nah, kita bahas dulu. Coba tadi animal spiritnya udah terlihat ya. Sepertinya kalau animal spirit ini kayak lebih mengarahkan kamu ke suatu direction gitu loh, ke suatu jalan dimana itu harusnya jalanmu. Ya, bisa saja ini datangnya, pertandanya itu kayak ya animal, binatang-binatang yang jinak datang ke kamu ya, kucing, anjing, burung, belalang, itu datang ke kamu ya. Itu bisa ke rumahmu, bisa kamu tahu-tahu lagi di taman, mereka datang sepasang ya, atau rame-rame kayak gitu, atau kupu-kupu juga bisa ya. Oke. Nah, kalau animal spirit ini lebih ke apa ya? Untuk menjaga kamu berada di satu jalur yang tepat gitu ya. Mungkin pertanda ini datang ketika justru kamu melewati suatu perjalanan yang sulit dan kamu memang sekarang berada di jalur yang tepat ya, ketika setelah mengalami suatu ujian. Nah, binatang itu datang karena energimu udah tepat. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, kalau dari leluhur, aku lihat leluhurnya ini ada yang dari Nusantara, ada yang kayak dari ranah-ranah tanah-tanah Afrika, ada yang dari tanah-tanah Amerika Utara ya, kayak Indian gitu, juga dari daerah-daerah Cina, Mongolia gitu ya. Itu leluhurmu. Tibet juga mungkin ya, Asia Tengah juga iya. Di sini leluhurmu ini kebanyakan tentang pengobatan ya, healer, penyembuh, juga medicine juga ya. Mungkin ahli-ahli herbal, juga ahli-ahli spiritual yang aku lihat. Juga aku lihat kayak leluhurmu ini salah satu panglima perang yang hebat ya, dan pemburu yang hebat. Mereka ya, kalau leluhurmu ini lebih ke nantinya itu mengarahkan ya dalam keahlianmu dalam menjalankan misi jiwamu, yaitu sebagai penyembuh. Sebagai bisa penyembuh ini misalnya kamu jadi healer secara spiritual, memang kamu di profesinya sebagai psikiatris untuk kejiwaan, juga di medical, bisa juga seperti itu ya. Oke. Hunter ini lebih mengarahkanmu untuk mengarahkanmu ke di mana sih passion kamu, di mana sih kamu harus menaklukkan rasa takutmu dan lebih mengangkat passion kamu, desire kamu gitu ya, aku lihat ya. Oke. Nah, aku lihat di Energy Mountain ini stand your ground katanya ya. Jadi artinya di sini yang aku lihat ada satu halangan dalam suatu hidupanmu. Kamu tuh kayak harus nanjak dulu ya untuk memperdapatkan apa yang kamu ingin dapatkan, kebahagiaan dan cinta. Mungkin kamu harus kehilangan cinta, mungkin kamu harus kehilangan harta. Tapi ini menjadikan kamu seperti digambarkan Hunter ya, untuk belajar kamunya menaklukkan ketakutan, kekhawatiran, dan lebih menumbuhkan sisi-sisi spiritual, karena kamu ada yang jadi healer di sini, ada juga yang ya jadi medicine gitu deh, pokoknya untuk kesejahteraan humanity. Nah, dari kesulitan yang datang kepadamu dari malaikat penjagamu, mereka mengatakan untuk percaya kepada dirimu sendiri, have confidence, karena ke depan yang terbaiklah yang akan datang kepadamu. Ada yang berakhir, ada yang terbuka pintu-pintu untuk kamu gitu ya, lovelies. Oke. Jadi itu sepertinya entitas yang ingin berkomunikasi denganmu, dan yang ingin disampaikan adalah bahwa kamu harus berada di jalur yang tepat. Makanya kalau ada suatu kesulitan, sesuatu yang udah kamu genggam hilang, apapun itu ya, itu adalah agar kamu berada di jalur yang tepat, karena di jalur yang tepat itu kamu akan mendapatkan yang terbaik untukmu. Terutama sih di sini dari sisi ranah spiritual.
terutama juga tentang banyaknya ilmu-ilmu yang datang kepadamu, banyaknya wisdom-wisdom yang akan datang kepadamu yang mungkin orang lain enggak dapat, tapi kamu dapat. Karena di sini kamu sepertinya untuk uplifting humanity. Ya, mungkin skalanya kecil, mungkin skalanya sedang, mungkin skalanya besar. Gitu, lovelies. Oke, coba aku tarik tarotnya ya untukmu. Karena kalau aku lihat di sini ya, lovelies, ini ada burung hantu juga. Ini dia lagi megang tongkat, kayak ada beberapa hal dari leluhurmu terutama ya, yang diestafetkan ke kamu, dan kamu meneruskan misi mereka, melanjutkan misi mereka untuk lebih ke perbaikan kemanusiaan, terutama dalam penyembuhan spiritual, terutama juga penyembuhan lainnya kalau aku lihat ya. Cuma di sini kamu kayak dididik untuk kayak dikerasin gitu di kehidupanmu agar kamu kayak terinisiasi untuk punya kemampuan itu gitu di bakat-bakat spiritualmu. Mengenai bakat spiritual aku udah punya ya videonya, tinggal kamu cari ya, lovelies. Oke. Kita akan lihat di tarotnya, lovelies. Mungkin di sini sebenarnya kamu tuh ya terlahir atau ini diinisiasi sementara kayak jadi seorang pemimpin. Karena aku lihat kamu orangnya kuat. Walaupun terlahir misalnya kamu dulunya nggak merasa pede, tapi kamu berikutnya tuh akan percaya diri, kuat gitu kepribadiannya, akan berdiri tegak. Walaupun orang berkata A, kalau kamu merasa A itu bohong, walaupun semua orang percaya kamu sendiri yang enggak, kamu stand in the ground, dan nanti orang-orang akan kembali ke kamu dan oh ternyata kamu yang benar selama ini, kayak gitu, lovelies. Kamu percaya kebenaran walaupun semua orang nggak percaya, tapi kamu stand in the ground walaupun orang kayak menjauhi kamu nggak peduli, karena itulah kebenaran. Itu yang aku lihat ya, yang kayak diestafetkan oleh leluhurmu gitu, lovelies. Malika of Cup. Ya, banyak kesulitan di hidupmu yang aku lihat di sini ya, yang sepertinya menginisiasi kamu. Tapi kamu terlahir menjadi seorang yang penyayang, tumbuh banyak cinta di kamu, seperti digambarkan Malika of Cups. Ada Two of Staff ya, kelihatan nggak ya? Ada juga di sini Justice tuh, tentang keadilan. Ya, bisa juga ini leluhurmu ada yang dari Mediterranean ya, kayak Mesir gitu, tanah jazirah Arab juga bisa. Nah, lovelies, yang aku lihat di sini ya, bahwa perjalanan hidupmu memang banyak hilang. Ini banyak gelas-gelas pecah. Dan kamu udah sampai tidak bisa menangis lagi, tidak bisa kayak komplain lagi. Kamu harus terus berjalan, kamu harus terus bangkit, dan justru dengan kebangkitan spiritual kamu ya, kamu tumbuh banyak-banyak cinta. Kamu terus melaju ya, dan di depan kamu benar-benar menyambut hal-hal baru di hidupmu. Dari kebisaanmu, dari sesuatu yang harus kamu lakukan dan tergerak untuk melakukannya. Karena di sini kamu punya sesuatu yang harus kamu jalani untuk menciptakan keseimbangan di bumi. Karena bisa saja ya, shaman ini sama medicine mother ini juga untuk bumi. Misalnya kamu jadi pecinta hewan, alam, menjaga air, menjaga sungai, menjaga laut dari sampah-sampah. Bisa seperti itu. Nggak hanya untuk manusia, jadi untuk lebih ke semesta gitu, lovelies. Nanti kamu coba komen aja ya. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton, kasih love, kasih jempol. Oh iya, ini Pal yang aku pilih, Pal 2 ya. Yang samaan. Bye semuanya, makasih, kasih love, kasih jempol.